Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat presentasi yang menarik atau memikat menggunakan Prezi. Dengan Prezi kita bisa membuat presentasi menggunakan teknik zooming, yaitu kita bisa melakukan memperbesar atau memperkecil sebuah topik atau subtopik ataupun objek ya. Jadi ini adalah kelebihannya, sehingga dengan teknik ini kita bisa memperjelas sebuah bahasan yang bisa kita gunakan baik itu untuk training atau materi kuliah atau pembelajaran. Baik, langsung saja saya praktekkan. Di kotak pencarian Google kita ketikkan Prezi untuk masuk ke situsnya. Nah, di Prezi ini banyak pilihan template yang disediakan, yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Prezi Present yang berisi presentasi ya, Prezi Video untuk membuat video presentasi, dan Prezi Desain untuk membuat desain-desain yang berhubungan dengan grafik, interaktif, laporan, peta, infografis, dan lain sebagainya. Ini template-nya yang bisa kita gunakan baik untuk kepentingan bisnis, pendidik maupun siswa. Prezi ini sudah bekerja atau terintegrasi dengan banyak aplikasi, diantaranya Zoom Meeting, Microsoft Teams, dan lain sebagainya, termasuk Google Meet. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita bisa melihat pricing-nya ya, untuk mendaftar atau memulai get started. Nah, kita pakai yang education. Nanti kita bisa memilih akun yang free saja, yang gratis, yaitu basic ya. Basic ini dibatasi 5 proyek atau presentasi ya. Karena akun ini gratis, maka tidak bisa menggunakan banyak fitur yang lain, seperti fitur yang ada EduPro dan EduTeam ya. Masing-masing bisa dilihat harganya, yaitu mulai $3 per bulan. Nah, di situ kalau yang akun basic hanya 3, Prezi Video ini dibatasi waktunya, Prezi Desain, dan Prezi PowerPoint Contractor. Adapun yang lain misalnya gambar atau ikon atau background premium tidak bisa kita gunakan, dan editing gambar, smart blending, presenter view, ekspor PDF ini tidak disertakan. Tapi tidak apa-apa, karena ini pun sudah bisa kita gunakan ya. Nah, untuk mengakali 5 presentasi bisa kita hapus presentasi yang sudah kita buat. Untuk memulainya kita klik saja continue. Kita akan menggunakan akun Google untuk sign up with Google ya. Kalau mau membuat mendaftar dari awal bisa kita isi ya, isian ini. Nah, di sini kita akan masuk ke dashboardnya Prezi ya. Di sini ada kategori all project, Prezi Video, Prezi Desain, Prezi Present, Library, Blanket, dan folder. Apabila kita sudah membuat presentasi sebelumnya, bisa kita lihat tampilannya di project ya, semua proyek. Nah, di sini contohnya seperti ini.
Baik, langsung saja kita buat presentasi baru. Kita klik tanda plus ini, kita pilih yang presentation. Jadi kelebihan Prezi menurut saya banyak template yang menarik ya, dan memiliki teknik zoom in dan zoom out yang tidak dimiliki oleh aplikasi sejenisnya atau yang lain. Ya, nah, di sini banyak sekali template yang bisa kita pilih. Misalnya kita akan memilih jenisnya adalah education and non-profit. Nah, di sini ada training course. Ini cocok, sangat cocok untuk membuat presentasi berhubungan dengan training ya. Kita scroll ke bawah, nah saya pilih yang ini, misalnya training course. Dan kita pilih template-nya ya. Kita klik use this template, gunakan template ini. Kita beri judul template-nya, misalnya training apa, misalnya Google misalnya. Jadi kita pilih yang anyone on the web, karena kalau kita pilih yang people I share it itu khusus untuk yang akun berbayar, yang pro. Kita pilih yang anyone on the web, terus kita continue. Nah, ini tampilannya seperti ini, tampilan awalnya. Nah, kita bisa melihat juga template yang lain ya, kalau dirasa ingin membuat yang lain banyak template ya. Kita klik view more. Nah, ini template-templatenya ya. Nah, ini template-templatenya banyak. Ini yang presentasi tadi ya. Nah, ini template-nya banyak dan menarik dan bagus. Nah, ini yang bisa kita modifikasi, lakukan perubahan ya sesuai yang kita membutuhkan. Kita lihat dulu sebelum kita mulai membuatnya. Nah, ini sangat cocok ya, gambarnya kece-kece ya. Ada proyek sains, ada berupa lesson plan, ada berupa peta atau ya 3D ya, untuk IPA ya. Untuk training penjelasan. Baik, kita kembali ke topik, yaitu training aplikasi Google. Kita akan membuatnya. Inilah tampilan awalnya. Setelah kita pilih template, maka akan ada sesuai judul yang kita buat sebelumnya, yaitu training aplikasi Google. Nah, di sini tinggal kita lakukan modifikasi saja. Oke, saya kenalkan mulai dari kiri ya, terus ke kanan, terus ke atas. Nah, di sebelah kiri ini, ya, ini untuk mengatur slide-slide-nya ya. Ini adalah slide-slide-nya. Ini overview, itu slide awal, tampilan awal keseluruhan. Nah, di slide berikutnya ke topik-topik. Nah,
Jadi alurnya di Prezi itu masuk ke topik-topik, di dalam topik-topik itu ada lagi subtopik ya, itulah seperti ini ya, topiknya definisi. Bisa kita lihat berikutnya, ini adalah sudah subtopik. Seperti itu, kita kembali ke sini ya, bisa kita atur-atur di subtopik ini. Kita kembali ke go back, sebelumnya go back. Nah ini kita go back kembali sebelumnya, itu topik yang berikutnya ini elemen. Dan ini sudah alurnya, nanti bisa terlihat di sini alurnya itu terlihat. Nah, kalau kita klik elemen maka muncul lagi subtopiknya. Seperti itu alurnya. Terus bisa kita tambahkan lagi ya subtopik kalau mau kita menambahkan, atau dari sini juga bisa menambahkan subtopik. Kemudian page setting. Page setting ini untuk menyeting alur navigasi ya, para subtopik dan topik. Ini yang kita pilih alurnya ya, seperti ini. Nah seperti itu kalian ini. Nah ini oke, ini untuk mengaturnya yang lain. Yang ini seperti ini, geser-geser ya. Baik, kita sudah mengenal topik, slide, subtopiknya, page setting. Kalau kita klik di sini ada tombol titik 3, klik for more action. Bisa kita lihat edit sound, bisa mengedit suara, menambahkan suara, menambah animasi yang catatan presenter ya. Itu untuk kita kembali ke ini, kembali ke awal berangga ya. Nah di sini kalau kita pilih ada layout di sini ya. Kalau kita klik sebelah kanannya ada layoutnya, topik layout. Bisa kita pilih yang backgroundnya, bisa kita ganti ya. Topik layout misalnya yang seperti ini. Nah akan berubah ya, seperti ini tampilannya. Kita undo ya, bisa. Itu topik layout. Untuk berikutnya bisa kita lihat style ini, backgroundnya bisa kita lihat, bisa kita ganti ya di sini. Untuk mengganti backgroundnya seperti apa yang kita inginkan. Ini itu ya. Kita undo ke awal lagi ini untuk mengganti style tadi ya, apa saja
ada warna, kita pilih warna, nanti warnanya muncul warna-warni. Ini akan berubah. Itu untuk style ya. Kita juga bisa nantinya memasukkan insert apa saja, topik ya, bentuk, file atau tanda tangan, audio, grafik, gambar, icon, video. Itu sudah ya, tinggal kita edit terakhir kalau sudah mendapatkan tampilan yang menarik ya, kita kembali ke awal tadi. Seperti ini saya rasa sudah menarik, tinggal kita modifikasi namanya apa, misalnya materi training si Google. Sebagai contoh saja ya, judul trainingnya atau pelatihannya bisa kita buat. Nah, ini bisa kita atur perataannya ya, besar kecilnya bisa kita sesuaikan, kita kecilkan, kita lebarkan seperti itu. Kita bisa ininya kursus, misalnya kursus seminar singkat misalnya. Apa bisa kita buat oleh siapa ya, bisa kita ganti oleh yang membawakan presentasinya, misalnya saya sendiri. Ini warna-warnanya bisa kita rubah di sini ya. Warnanya misalnya kuning ya. Kita lock, kita ganti warna, kita atur seperti itu. Dominan kuning sama merah ya, untuk membuat lebih menarik atau memukau atau kece. Ini tentang judulnya ya, judulnya ini seperti ini. Bisa kita pilih bentuk bold, italic ya, jenis font ya, bisa nanti. Kalau sudah, nah ini kita bisa masuk ke topik-topik ya, ini kalau kita klik di sebuah topik ya, nah, atau di sembarang topik, ini adalah topik-topik besar, maka ada muncul garis alurnya ya, artinya dari sini nanti presentasi berjalan ke materi berikutnya, topik berikutnya, dan ini topik terakhir. Di slide ini ya, di tampilan namanya overview awal ini, kita bisa juga menambahkan gambar di sini, misalnya gambar apa atau foto. Jadi dalam sebuah presentasi itu usahakan awali dengan gambar, data ya, cerita ya, bisa juga video ya untuk merangsang jadi audiens ya. Di sini kan
topik-topiknya bisa kita ganti ya dengan cara topik pertama kita double klik. Nah, kita lakukan, misalnya kita buat apa itu terus kita ganti ini adalah, kita hapus saja. Yang ini kita dalam hapus, kita bisa menggunakan garis bawah. Bawaannya seperti ini gambar ya, bisa kita hapus, kita tambahin gambar yang lain ya. Ini yang belakangnya juga gambar yang warna kuning ini bisa kita coba kita klik. Ini kayaknya background dari sana. Nah, di sini bisa kita tambahkan background gambar. Kalau ini mengganggu gambarnya, kita hapus. Nanti ininya kita atur ke atas misalnya. Atau tengah. Kita beri gambar di sini ya. Insert image ya. Image ini kita upload, bisa juga kita cari dari sini ya yang disediakan. Nah, yang dikunci ini yang akun untuk premium ya, yang bisa kita masukkan, yang tidak dikunci. Di sini gambar-gambarnya ya. Oke, kita akan upload saja dari komputer kita. Misalnya kita masukkan gambar Google dokumennya ya. Nah, ini kita masukkan sini. Jadi ada gambarnya ya. Untuk gambar ya. Nah, ini definisi bisa kita tambahkan. Ini sudah masuk ke sub topik. Nah, kita klik atau zoom in ya. Pengertiannya apa bisa kita tuliskan. Ini kita tambahkan, misalnya Google Dokumen adalah layanan
olah kata pengolah milik Google. Terus definisi yang lain bisa kita tambahkan ya. Untuk kembali tinggal kita copy untuk menambah lagi subtopik, tinggal kita tambahkan subtopik nanti ya. Kita kembali sebelumnya, jadi definisi ini lesson plan kita ganti. Nah, kita zoom in ya, klik pada mouse klik kiri, kita zoom in. Nah, apa saja yang akan dipelajari ya. Nah, kita akan belajar misalnya yang akan yang akan dipelajari. Nah, ini materi-materinya misalnya apa yang pertama, atau bisa kita tambahkan ya sebelumnya kelebihan-kelebihan dari Google Dokumen itu kita buatkan nantinya, misalnya pendalamannya untuk apa saja. Di sini kita akan mempelajari apa yang pertama, misalnya materi kolaborasi ya. Kolaborasi ya, misalnya edit dokumen PDF misalnya. Edit PDF. Berikutnya voice typing misalnya. Pengetikan menggunakan suara. Yang lain bisa kita tambahkan dan lain-lain, misalnya apa ya, atau kita hapus misalnya. Masih bisa kita zoom lagi ya dengan scroll. Nah, ada mouse, jadi ini kelebihannya bisa kita scroll, bisa apa zoom in zoom out menggunakan mouse. Nah, seperti ini ada kelebihan. Nah, ini kita kalau mau kembali ke ini planet topik ya, kita kembali ke planet topik misalnya seperti ini ya, topik ya. Kalau kembali ke stack topik, ini bisa dipilih dari sini. Nah, kita ke home awal ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah sub. Ininya yang lain, topik-topiknya bisa kita tambahkan ya. Jadi seperti ini awalnya ya. Nah, kalau mau menambahkan gambar di sini bisa dari sini langsung. Kalau tadi gambarnya saya tambahkan di dalam dalam topik ini juga bisa kita tambahkan gambar-gambarnya. Seperti itu. Ya tadi ini kita
sini ya merubahnya. Dokumen ganti misalnya yang ini. Terus nah misalnya Google Sheet, Google Form bisa kita tambahkan teksnya ya. Ini gambarnya juga bisa kita geser-geser ya, bisa kita ganti ya, tambahkan gambar misalnya. Kalau kita tambahkan gambar bisa di bawahnya nanti berupa gambar-gambar ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kita share ya, dan bisa untuk kolaborasi juga. Bisa kita share, present, view link, membagikan link ya. Bisa dibuat video juga atau live sesi. Nah, kita akan presentasikan ke sini ya, presentasi. Nah, ini seperti ini kalau kita klik, nah ini menuju ke subtopik. Kita klik lagi, nanti double klik menuju sini ya. Itu bisa kita scroll lagi pakai mouse ya. Scroll pakai mouse. Nah ini kelebihannya apa, kita gunakan ini presentasi berikutnya. Apa itu Google dokumen, definisinya, pengertiannya apa, terus yang akan dipelajari apa ya. Kita buat materi-materinya ya. Selesai satu topik, kembali ke topik berikutnya. Misalnya topik berikutnya Google Slide ya. Ya. Ini Google Slide. Nah, apa isinya ya. Berikutnya apa isinya ya. Bisa kita cepat. Yang terakhir what's next, biar project apa hasilnya ya dari training itu. Next lesson untuk pelajaran berikutnya apa, reviewnya misalnya, umpan baliknya ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa dipraktekkan ya, tinggal dikembangkan sendiri ya sesuai imajinasi kita. Dan terima kasih. Ini tampilan apa ya, kita cek dan warnanya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.